Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kau mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sanggakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan padamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali. Dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kau mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan,
baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya setelah semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Terima kasih. Dalam renungan kita berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Kisah penaklukan Yeriko memperlihatkan adanya dua hal yang amat menarik, yaitu pertama, penduduk Yeriko mengalami ketakutan yang berasal dari Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini menyebutkan bahwa Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Apa yang terjadi dengan kota Yeriko yang besar dan berkubu itu? Ternyata bahwa mereka telah mendengar tentang bagaimana Allah menyatakan kuasanya bagi orang Israel dengan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan mengalahkan bangsa-bangsa di sepanjang perjalanan yang mereka lalui menuju ke tanah Kanaan. Bahkan di depan mata mereka melihat bahwa saat orang Israel menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan berhenti mengalir dan menjadi seperti bendungan, sehingga orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Melalui semuanya itu, Allah telah menciptakan ketakutan yang dahsyat dalam hati orang-orang Yeriko. Kedua, bangsa Israel memperoleh kemenangan yang berasal dari Tuhan. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Israel telah dikerjakan oleh Allah. Kita bisa membaca tentang profesi peperangan yang Allah lakukan untuk menghancurkan atau mengalahkan kota Yeriko. Yang menarik, orang Israel tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanya diminta mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Pada hari pertama sampai hari ke-6, orang Israel harus mengitari kota Yeriko sebanyak 1 kali. Tetapi mereka harus berkeliling sebanyak 7 kali pada hari ke-7. Pada kali yang ke-7, orang Israel diminta untuk bersorak dengan sorak yang nyaring, dan tembok kota Yeriko yang kokoh itu runtuh. Kisah penaklukan kota Yeriko itu mengingatkan kita akan 3 hal penting. Pertama, kita tidak perlu takut terhadap apapun bila kita disertai Tuhan. Sebaliknya, sudah sepatutnya kita merasa ketakutan bila kita berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Kedua, kita harus selalu mengingat bahwa kemenangan atau keberhasilan berada di tangan Tuhan. Jika kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup ini, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketiga, kita harus senantiasa bersyukur dan tidak melupakan Tuhan yang merupakan sumber dari segala berkat yang telah kita terima. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.